Tipe steril. Dia mungkin sejak kecil nggak ada internet di rumah gitu. Gimana emang kalau didengerin musik Korea, Nah, Hawa gimana? kita coba lihat. Wah, 2 kali kan waktu itu kan. Pertama, terus yang kedua yang di mobil. Tadi gue udah nanya kok, sekarang lu ceritain apa perasaan lu ketika gue sama si Furun menggila. Mengerikan banget. Aku tuh Sebentar. ngeliat Sebelum Alfa cerita komennya, ekspresinya Alfa gimana? Maksudnya Fuad impersonatin gimana waktu dia dengerin itu? Dia itu kayak ini loh, Tat. Kayak antum ya badannya diikat, terus dikasih kecoa di badannya tuh loh. Oh. Dia kayak gak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Jadi kayak kemasukan jin gitu ya? Iya, dia kayak merasa geli gitu, gelinya tuh kayak kecoanya udah masuk ke mulutnya loh nih. paham. Apa Nah, emang, Wak? makanya kan Gimana gini, komentar? kalau misalnya Fuad nggak mau dakwah pada Hallyu itu dosa. Kalau Hawa, kalau dia dakwah pada orang-orang Hallyu justru dosa. Aku menyakitinya malah ya Sat ya. Iya betul. Berdakwah dengan cara tidak ahsan ya Sat ya. Iya pakai hikmah ya. Yang saya duga dia bukan berdakwah tapi ngajak berantem pasti langsung. Siapa yang berani sama gue? Ayo sekarang maju gitu. Dakwah itu kan basiro wa nadhiro. Kalau dia apa nih? Nadhiro aja gitu. Enggak, kalau aku lihat sih kemarin dia nggak ngajak berantem, dia sangat menikmati itu. Wah. Astagfirullah. Maksudnya karena itu baru pertama kali tuh kayaknya. Jadi kayak reaksinya itu nggak hanya di alam pikiran gitu, tapi sudah ke alam yang lain gitu. Ya, Masya Allah. Antum udah dengar 5 kali langsung murojaah antum. Mas Fuad setel itu first impression aku ngerasa kayak gimana ya? Wah, ini mengerikan nih. Ini lagu mengerikan banget. Gimana ya? Menggerakkan syahwat gitu. Padahal gak ada videonya loh. Aduh, menggerakkan syahwat apa sih? Soalnya kalau lagu-lagu biasa atau enggak lagu-lagu rock gitu, itu kayak dia tuh mengekspresikan kesedihan, mengekspresikan kemarahan. Ini kalau lagu K-pop itu gimana ya? Dari segi lagunya aja, terus dari segi lagunya aja itu udah menggerakkan syahwat, apalagi sama suara-suara perempuan yang gitu. Itu aku kan duduk di paling depan ya. Aku itu waktu itu nyetir, dia duduk di paling belakang. Tapi suhu ruangan mobil itu berubah gitu. Iya, makanya. Tahu nggak apa komentarnya anak-anak K-popers kalau dengerin Hawa komen kayak tadi? Ketika dia bilang menggerakkan syahwat gitu. Mereka tiba-tiba bertanya dalam hati, jangan-jangan aku impoten. Kok aku nggak nafsu ya? Kok nggak ngaruh sama aku? Apalagi aku udah bisa ini nebak lah. Apalagi video klipnya itu pasti nggak usah bilang. Ya, goyang itu ya. Nonton langsung mandi wajib ya. Itu kataku udah aku nggak pengen nonton lah, itu mengerikan, serius mengerikan. Ya, bagus. Ada beberapa orang jangan diuji. Kenapa? Karena kita sudah tahu dia pasti fail. Udah pasti nggak lulus ya. Ya Allah. Dan aku ingat banget kalimat Ustadz Felix dulu tuh waktu aku pertama kali ketemu sama Ustadz, aku tuh suka sama adegan-adegan kekerasan. Terus kata Ustadz, itu distraction banget untuk otak kamu gitu. Kalau kamu sering ngelihat adegan-adegan kekerasan, itu bisa berpengaruh buruk buat otak kamu. Contohnya gimana ya? Kalau kita ngelihat sesuatu yang kekerasan di depan kita kan ngerasa deduk gitu kan, nggak nyaman gitu. Tapi ketika ada orang yang dibunuh atau nggak disiksa di depan mata kita nikmatin. Wah, itu hati-hati, calon psikopat gitu. Dan saya sudah disembuhkan gitu kan. Ya, aku tuh waktu bilang gini, semua disturbing picture itu sama nilainya. Apakah dia adalah orang telanjang ataukah ada orang yang bunuh orang gitu loh maksudnya. Dan kalau kita menikmati, ini penyimpangan pemikiran gitu maksudnya. Ini penyakit saya bilang gitu. Artinya sama aja. Jadi gini, orang menikmati film porno dengan orang menikmati ketika terjadi kekerasan, itu menurut saya itu sama bahannya gitu maksudnya. Jadi artinya ya jangan juga kita sampai dalam level kayak gitu. Makanya kalau ada yang berbau sedikit kayak ke pornografinya itu aku jangan nanti rusak otak gitu. Nah, jadi reaksinya Hawario ketika nonton K-pop sama nonton pornografi sama kayaknya. Aku nggak pengen gitu, maksudnya mungkin di awal aku ngerasa wah ini biasa kok, ini biasa. Itu justru malah awal gerbang
apa ya, kehancuran di situ. Tapi aku relate sih, Jadi aku nggak pengen membiasakannya gitu. Itu tuh kayak orang pertama kali kayak misalkan. Iya, Alan, aku rusak banget berarti. Iya. Itu tuh kayak orang pertama kali nyolong atau pertama kali berbohong, itu kan deg-deg gitu loh. Ya. Dia tuh kayak gitu. Nah, kita tuh kan sudah mengulangi hal yang sama. Jadi kan aku pernah bilang begini, kalau ada orang yang ngomong begini loh. Allah, Hawariyun ngeliat begitu aja nafsu. Itu bukan salah videonya, otak lu aja yang ngeres. Kalau aku bilang begini, yang bener itu gimana? Makan itu di tempat yang bersih apa di tempat sampah? Pasti dia bilang makan tempat bersih. Jadi kalau ada orang yang menikmati makan tempat sampah, itu berarti udah kebiasaan makan sampah gitu loh. Iya, benar itu. Iya, makanya sehingga nggak sensitif lagi. Iya, dan itu kami. Jadi bukan alfa yang kemudian salah, tapi orang itu yang udah rusak gitu ya. Iya, aku ngakuin itu dan itu nggak bisa dirubah kan kalau ketika dirubah dan matiin gini. Kalau misalkan aku sekarang ya, aku di titik yang nggak bisa lagi nonton MV. MV itu bukan nggak bisa ya, itu lumayan mengganggu. Beda sama kayak dulu. Dulu tuh kan nonton biasa aja. Sekarang tuh lumayan mengganggu karena aku tahu kayak ada yang nggak beres, ada yang salah. Tapi mungkin nggak separah Hawa gitu loh. Ya. Paling cuman kayak, udah sekali selesai gitu. Kalau Hawa tuh kan pasti sangat tidak mungkin mau nonton itu gitu. Makanya seperti Hajar Aswad kan. Awalnya Hajar Aswad kan putih. Lalu karena dosa-dosa manusia jadi hitam. Nah, awalnya manusia tuh kayak Hawariyun. Lama-lama dia kayak Fuad, lalu kayak Sifrun. Iya, makanya ada hadis itu yu'ayyidu hadaddin birijalil fajir itu ya. Bahwa sungguh akan ditolong agama ini oleh orang-orang yang fajir. Itu mention ke Fuad atau Sifrun? Itu muji apa menghina? Iya, aku Sifrun sering banget sih. Pas orangnya nggak ada. Sifrun sering banget ngomong gitu, aku tuh jadi bingung tuh harus tersenyum atau marah. Iya. Ya Allah. Tapi emang Siapa tahu antum dijemput Allah dulu. Siapa tahu antum mau donor mata, boleh aku terima. Donor telinga, donor hati. Ya masih bersih ya. Ganti mata saya. Mohon maaf Tat, yang rusak itu bukan di situ, di hati. Makanya sekalian sama hatinya maksudnya. Enggak donor tapi lupa hatinya. Nanti malah semakin rusak itu. Itu menarik nih Mas Fuad. Kan ada orang yang nonton Korea, terus kemudian jadinya kayak Mas Fuad gitu. Dia bisa buat konten untuk ngajak orang tuh memahami Islam. Tapi di satu sisi ada orang yang nonton kontennya Mas Fuad, jadi termotivasi untuk nonton Korea. Itu gimana Mas? Itu menarik banget itu. Terus kenapa kamu nonton Korea? Iya, aku pengen jadi kayak Mas Fuad. Kenapa? Dia tuh paham Korea dan aku pengen paham Korea. Itu gimana Mas Fuad? Maksud antum Sifrun ya? Mas Fuad juga gitu, soalnya Mas Fuad kemarin story saat ini ada yang apa? Story kan antum Mas, ada yang narasi antum yang dipotong cuma setengah, panselnya nggak dimasukin gitu. Ya, itu kejadiannya begini. Itu agak berbeda dengan yang lu sampaikan sih. Kalau yang lu tadi sampaikan kan adalah aku pengen nonton Korea supaya bisa berdakwah soal Korea. Kalau itu udah ada jawabannya, aku bilang yang penting itu kan di awal niatnya gitu, bukan mencari-cari. Kalau lu nyari kebaikan dari keburukan karena emang udah terlanjur kecemplung, itu wajar. Tapi kalau lu menganggap bahwa buat aja bisa jadi baik di K-pop, aku coba itu kayak orang ngomong gini, aku nggak mau sekolah, toh orang-orang hebat itu kan nggak pernah lulus sekolah kayak Steve Jobs atau mungkin siapa gitu. Itu tuh pemahaman yang keliru gitu ketika lu menganggap itu bakal terjadi hal yang sama ke lu, belum tentu gitu. Nah itu berbeda kasus. Tapi kalau yang kemarin tuh kejadiannya begini Ustaz, video aku tuh kan ngomong soal betapa hebatnya perjuangan idol Korea sehingga fans itu bisa menggila. Aku tuh mencari kenapa sih orang bisa kesihir kayak Ustadz sebut tadi itu loh. Nah, dari situ aku bisa relate bahwa pantes dia kesihir karena memang perjuangan mereka tuh nggak main-main. Betul. Di ending aku bilang, yuk kamu kalau emang ngefans sama mereka, kamu lihat dong mereka tuh juga berjuang untuk tujuan mereka. Kamu juga punya tujuan. Do the best untuk tujuan kamu. Jangan malah halu gitu. Karena kamu juga punya agenda, kamu nggak boleh masuk ke agenda orang lain. Aku bilang begitu. Nah cuman mereka dipotong, terus ini rame pada di komen sekarang nih bilang gini, masa pembelaannya gini, video aku dipotong, terus kalimatnya gini, akhirnya ada yang ngertiin kami. Tapi kalimat itu menurutku nggak salah juga, bener kan? Aku memang ngertiin mereka di satu sisi, bahwa karena banyak banget orang ketika mau dakwah soal K-pop itu ngata-ngatain banci lah, atau ngata-ngatain homo lah, atau plastik gitu. Nah, itu menurutku itu dakwah mungkin maksud dia baik tapi tidak mencoba mengerti
Padahal kalau kamu nyoba mengerti, orang tuh pasti punya kegilaan kepada sesuatu dan itu pasti ada sebabnya. Nah, aku mencoba mencari tahu itu dan wajar mereka suka. Cuman salahnya di akun-akun itu adalah mereka nggak nerusin kalimatnya itu sih maksudnya. Jadi aku sih ketika diupload aku nggak masalah karena itu bukan aku yang motong kan. Ya, itu namanya bukan dakwah, ngejek itu namanya. Iya, ngeledek enggak. Kalau saran aku buat teman-teman yang pengen terjun di dakwahnya Mas Fuad, menurut aku kita tuh nggak mungkin bisa, teman-teman nggak mungkin bisa seperti Mas Fuad sebelum Mas Fuad tuh punya senjatanya dulu. Jadi Mas Fuad tuh udah punya maklumat as-sabiqah tentang Islam tuh seperti apa, sehingga ketika dia melihat sesuatu yang itu butuh didakwahin, jadi itu dikemas gitu. Jadi bukan cuma sekedar nonton tanpa pernah kita tuh belajar tentang Islam. Jadi sebelum teman-teman terjun untuk bisa berdakwah ke K-pop gitu ya, teman-teman harus pahamin Islam supaya teman-teman tuh punya tiang, punya pasak, nggak kebablasan gitu. Gue pernah ngomong soal itu tuh, gue bilang gini, kita itu kan mau ibarat tanda kutip ya, kita pengen mereka untuk mengenal Islam. Maka yang kita perdalam tuh Islamnya bukan merekanya, itu kebalik banget. Oh iya. Iya kan, kita mau mereka mengerti Islam, tapi yang kita perdalam merekanya. Terus mereka tahu Islam dari mana? Padahal kan kita pengen mendakwakan Islam, makanya bagus niatnya pengen, banyak tuh yang pengen menghijrahkan opa-opa, bagus. Cara satu-satunya menghijrahkan mereka adalah perdalam Islamnya, bukan perdalam mereka gitu. Dan ingat baik-baik, ini adalah jawaban dari Hawariun. Tadi kan Hawariun bertanya, gimana kalau ada orang-orang yang kemudian malah ketika dengerin Fuad malah kemudian dia jadi tahu tentang Korea dan pengen nonton tentang Korea. Pertama, itu exposure-nya sudah di sana. Jadi Fuad ada atau Fuad nggak ada, tetap exposure itu ada, bro. Itu maksudnya. Dan itu tidak mengurangi exposure-nya. Bahkan ketika Fuad ngasih itu justru bagus karena tadi justru ada hal-hal yang bisa melawan exposure tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, memutuskan kita tuh mau dakwah di mana penting banget untuk tahu tentang ulama. Kan kita sudah sampaikan. Kemarin tuh saya orang Sikh, mantan orang Sikh. Oh sih, ya India. Ya India. Nah dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia bilang gini ketika ditanya, dia masuk Islam itu karena dia pelajari Al-Quran. Dan dia bilang, saya tidak pernah menemukan sistem serumit ini dan sekeren ini. Dan dia bilang, jadi ini benar-benar sistem yang keren banget. Dan ini sistem yang sangat sempurna. Dan apa yang dia bilang, setelah dia masuk Islam, pertanyaan pertama dia apa? Sekarang siapa nabinya? Lalu kemudian orang-orang bilang, oh sorry, kamu sudah telat 1400 tahun yang lalu. Karena Nabi terakhir sudah selesai 1400 tahun yang lalu. Dia bilang, kalau gitu ini nggak mungkin diterapkan. Mustahil Islam itu diterapkan kalau nggak ada Nabi. Dia bilang gitu. Karena ini sistem sekeren ini, kurikulum sehebat ini, mesti ada qualified teacher yang ngajarin. Mesti ada qualified teacher yang kemudian memandu semua ini. Nah karena itulah kemudian Rasulullah bilang, setelah saya nggak akan ada lagi Nabi. Tapi akan ada para pewaris. Yaitu adalah para ulama. Dan akan ada kemudian pengganti saya dalam masalah dunia, yaitu para khalifah kan gitu kan ya. Maka muncul 4 khalifah yang ditunjukin itu, yang mereka berfungsi sebagai teacher setelah Rasulullah, karena mereka paling ngerti bagaimana the best teacher ini ngajar gitu loh maksudnya. Nah setelah kemudian habis semua ini siapa? Ulama. Nah maka kalau mau kita kemudian terjun dalam satu hal, Mbok ya tanya dulu ini diperlukan atau tidak gitu kan ya. Lah ulama nanti akan mengakses, ini wajah-wajahnya kayaknya wajah-wajah bakal tersesat nih kalau belajar tentang Korea. Nggak usah. Nah kamu jadi kayak Hawariun aja. Kenapa? Dari awal suci gitu kan ya. Karena kamu nggak akan bisa menahan godaan-godaan kayak gini. Kan. Latihan jadi psikopat aja. Iya. Nah jadi yang itu ulama. Nah jadi tolong ini adalah satu ekuasi yang bersifat menyeluruh sempurna. Jangan diambil seenaknya. Karena kita itu bukan ulama. Tanya sama ulama. Makanya kita tanya sama Ustadz Hafiz. Kalau kita kan ya Ustadz Hafiz, enaknya kita kayak gimana ya? Gitu kan ya. Bahkan buat kaos aja kita tanya sama Ustadz Hafiz, ini bisa nggak Ustadz? Bisa nggak kita berdakwah di sini kan gitu? Lah kalau nggak ada ulama, siapa arsiteknya yang ngerti blueprintnya? Itu masalahnya. Karena nggak ada lagi nabi sekarang gitu loh maksudnya. Iya. Mungkin banyak yang berpikir teman-teman di Ungaji kayak aku atau mungkin Hawa dan lain-lain di sini main asal upload aja ya. Itu nggak gitu teman-teman ya. Kita tuh juga punya guru. Jadi dari situlah kita selalu bertanya apa nih, boleh nggak nih, mana yang dibutuhin nggak nih. Dan mungkin kadang kalau lupa nanya, ditegur gurunya langsung di take down ya videonya atau apanya. Jadi selalu ada dalam kerangka besar, nggak jalan-jalan sendirian gitu. Beda aku tuh inget banget loh, Hawa tuh pernah Tat ya. Aku kayaknya pernah cerita dia tuh kita tuh lagi nonton Netflix. Itu kayaknya film 2 Garis Biru ya kalau nggak salah.
dia itu emosi pengen nonjok layar, pengen nonjok si pemeran laki-lakinya tuh loh, Dad. Itu masih mending. Saya pernah lihat yang lebih parah daripada Jangan, itu. Stat, jangan, Stat. Ya bisa ya orang kayak gitu ya Allah. Lah ya makanya. Lah kayak gitu-gitu jangan suruh nonton Korea, bahaya. Bahaya itu. Antum pengen bunuh semua orang di situ kayaknya. Lah iya makanya tiba-tiba jiwa psikopatnya yang naik gitu. Ya, Tawarin itu nonton bendera Korea aja langsung gini. Padahal cuma ditujukan bendera Korea. Aku takut dia tuh ke toko kosmetik terus menghancurkan semua skincare gitu. Berhala gitu. Aku punya teman kayak gitu loh. Dia tuh kalau masuk ke apa namanya ke mall, dia tuh geli lihat ini loh. Apa manekin itu loh. Ya. Dia nggak dikiranya berhala itu. Iya, makanya hatta di antara para sahabat pun ada orang-orang yang menyusahkan kan kayak Abu Dzar Al-Ghifari kan gitu kan ya. Bahkan hatta di antara para sahabat sampai kemudian dipanggil kan. Dipanggil kemudian kayaknya kamu lebih enak nggak di sini deh gitu. Iya. Artinya ya memang kalau kita lihat ya orang tuh memang diciptakan untuk tujuan yang beda-beda. Makanya benar ketika apa namanya Ustadz Umar Mita senantiasa ngingetin kita kan ya bahwa kita itu dibagi amal atau dibagi apa ya slot dakwah sebagaimana Allah bagi rizki. Jadi ya sudah kalau misalnya itu rizkinya Fuad untuk kemudian mendakwai Korea, cari rizki yang lain yang memang Allah tempatkan bagi kita yang paling maksimal gitu maksudnya. Jangan jadi gini, Fuad di Korea dia pengen seperti Fuad karena enak karena nonton gitu kan ya lalu kemudian dikira enak gue tuh makanya ngeditnya malam gara-gara ada anak gue nggak mungkin gue ngedit siang anak gue lihat papa kamu nonton apa. Nah itu maksud saya yang orang nggak tahu sakitnya Fuad ketika dia harus merasakan satu titik di mana dia tuh belum bisa seperti Sifrun atau seperti Hawa gitu. Itu yang kemudian diselesaikan antum nggak tahu sakitnya kayak apa dan siapa yang bisa memahami sakitnya kayak gini yang orang nggak punya gitu maksudnya. Nah tapi dari sisi yang lain orang-orang melihat Fuad kayaknya keren banget ya. Iya memang itulah namanya rezeki gitu maksudnya. Rezeki itu kadang-kadang ya beda-beda seperti kan